Kita baca bersama-sama Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Tema terperikop di RHI di atas data berkat atas rumah tangga. Bagian pertama 1 dan 3, 1 dan 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan tunjukkannya. Kedua, apabila engkau memakan hasil daripada tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah, ya, baiklah keadaanmu. Ayat yang ketiga, itu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun yang berkeliling dengan. Ya, sampai di situ saja. Oke. Kita merasakan kebahagiaan, pasti akan melihat berkat-berkat, pasti akan melihat dalam setiap keluarga, kehidupan keluarga itu pasti Tuhan akan campur tangan. Oleh karena itu, sekarang yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian pertama adalah bahagia. Jadi kita di dalam Tuhan pasti ada bahagia, pasti ada sukacita. Ya, kalau orang tidak bahagia, tidak sukacita, berarti pasti di dalam kehidupan itu pasti ada sesuatu. Ya, hari-hari sekolah minggu, mulai peduli sampai apa itu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membaca bagian kedua itu, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dalam kehidupan dalam pekerjaan apapun, kalau kita mengandalkan penghasilan orang lain, mungkin kita mengandalkan orang lain, pasti apa yang kita menikmati, apa yang kita sakit, apa yang kita rasakan itu dalam setiap kehidupan kita pasti ada sesuatu, ada hal yang mungkin bisa membuat kita menjadi beban. Tetapi bagaimana firman Tuhan di sini berkata bahwa apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi Bapak Ibu saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di momen kesempatan sore hari ini firman Tuhan mengajak kita, datang kepada kita bahwa lebih baik kita menikmati, lebih baik kita menikmati dalam setiap kehidupan kita apa yang kita kelola, apa yang kita kerja, apa yang kita hasilkan, itu yang kita menikmati itu lebih bagus daripada kita mengharapkan dari hasil daripada keringat orang lain. Keluarga kita selalu mengambil waktu untuk berdoa, mengambil waktu untuk kita membaca firman Tuhan. Kita selalu merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga, bahkan pribadi. Pasti Tuhan akan memberkati, pasti berkat-berkat Tuhan selalu mengalir. Yaitu salah satunya berkat, yaitu setiap anak yang Tuhan beri kita dalam setiap kehidupan. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana pergumulan kedua orang tua, bapak kita dan mama kita, sehingga Tuhan berikan satu berkat buah hati. Dan hari ini kita bisa merayakan Akira dan juga adiknya. Dan ya, jadi bagian yang ketiga di sini anak-anak yang sehat. Ya, anak-anak yang sehat atau panjang umur. Jadi anak-anak sekolah minggu itu yang saya kasih di dalam Tuhan kita itu, anak-anak yang sehat atau panjang umur. Jadi bagaimana firman Tuhan yang bagian ketiga, ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah,
Ya, dalam melanjutkan kehidupan pelayanan rumah tangga, pasti anak-anak akan tumbuh sehat. Pasti anak-anak akan tumbuh secara jasmani, secara rohani. Dua-dua akan bertumbuh. Jadi kita melihat ada pohon pisang yang ada tanam di ada di pinggir kita, di belakang kita. Itu ada dia punya tunas-tunas yang samping ada naik karena ada pohon induknya. Jadi pemuda-pemudi adik-adik selamanya saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mengikut nasihat Tuhan, berarti dalam setiap kehidupan pelayanan pekerjaan apapun, dalam setiap kehidupan keluarga pasti akan bertumbuh seperti tunas-tunas pohon apa? Pohon zaitun ya, pohon zaitun. Jadi ibaratnya ibu yang mengiringi anak-anak. Bagian yang ketiga, poin yang terakhir itu anak-anak akan sehat dan panjang umur. Dan itu bagaimana kita kehidupan keluarga kita harus membangun bahtera rumah tangga dengan baik. Kita berkomitmen sekali, kita selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, pemuda-pemudi dari suamiku dan terima kasih di dalam Tuhan kita itu. Firman Tuhan sore ini dapat tahu kita bahwa berbahagialah orang yang hidup di dalam Tuhan. Ini kita bersyukur hari ini kita bisa hidup, kita bisa melakukan segala sesuatu pekerjaan pelayanan baik di rumah tangga, baik di pelayanan di pemerintah, baik di gereja, apapun kita harus bersyukur dan kita melayani dengan hati. Ada yang tahu? Kita komunikasi, kita bicara dengan Tuhan untuk Tuhan kasih kita panjang umur supaya Tuhan jaga kita dalam setiap kehidupan kita, supaya Tuhan mengasihi kita, supaya Tuhan memelihara hidup kita, supaya Tuhan berikan umur panjang, supaya kita sekolah Tuhan wujudkan. Jadi kuncinya hanya satu, yaitu berdoa. Siapa yang biasa berdoa? Hari kali sekolah itu. Iya, kita tepuk tangan untuk itu. Terus siapa yang belum pernah berdoa? Siapa yang belum pernah berdoa?